jadi sekarang kita ada show mengenai pergerakan mahasiswa nih teman-teman. Dan pastinya seperti biasa, talk show kali ini akan dipimpin oleh moderator yang selalu keren. Siapa lagi kalau bukan, boleh untuk CV-nya ditanya terlebih dahulu. Wow, udah sadar banget sih teman-teman kalau ada talk show tentang pergerakan mahasiswa pasti teman-teman tuh pada bertanya-tanya. Oke deh, kita langsung baca aja CV-nya. Moderator kita kali ini adalah Teh Natasha Rizky Maharani yang berasal dari Akmita 2018 Program Studi Teknik Informatika. Seperti yang kalian tahu, Teh Natasha ini sedang menempuh pendidikannya di Universitas Pajajaran dari 2018 hingga saat ini. Dan Teh Natasha ini sangat-sangat bisa dibilang anak organisasi banget gitu. Teh Natasha ini sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Sosial Politik dan Lingkungan di BEM Kema Unpad 2021. Iya, di BEM Kema FMIPA Unpad. Iya, pasti itu deh. Ternyata nih training dan work experience dari Teh Natasha ini juga keren sekali ya. Pernah bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, dan skillsnya juga teman-teman boleh lihat di sini. Wow, keren banget ya, bisa bekerja sama dalam tim, terus juga good at organizing gitu. Jadi udah anak organisasi banget nih ya Teh Natasha, serta public speaking-nya juga. Keren banget Teh Natasha ini. Oke, mungkin Teh Natasha sudah hadir di antara kita. Halo Teh Natasha. Halo Teh Natasha. Caca. Wah, selalu cantik ya Teh Natasha ini seperti biasanya ya. Gimana nih kabarnya Teh Natasha? Udah semangat belum nih teman-teman yang ada di sini? Baik, aku baik dan pasti semangat banget dong. Parah. Manis banget senyumnya, manis banget dengan senyumnya ya. Lagi kita juga yang senyum melihat Teh Natasha. Oke deh, kayaknya teman-teman di sini udah gak sabar banget sih, pengen dipimpin sama Teh Natasha dan dengerin talk show-nya. Tanpa berlama-lama lagi, acara ini kita serahkan langsung ke Teh Natasha. Teh Natasha dipersilakan. Oke, makasih Caca dan Ibet. Halo semuanya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Nah, makasih ya tadi udah dikenalin juga, tapi aku mau perkenalkan nama aku Natasha. Aku dari FMIPA 2018. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum dimulai, aku bakalan bacain SOP dulu nih buat talk show kali ini. Tapi sebenarnya SOP-nya sama-sama aja sih sama yang tadi-tadi. Tapi boleh ya, biar nggak lupa, aku ingetin lagi. Boleh mungkin nih dari teman-teman panitia. Nah, yang pertama, peserta wajib menggunakan identitas yang telah ditentukan selama pematerian berlangsung dengan format XX atau nomor kelompok, underscore nama lengkap, underscore 3 digit terakhir NPM. Kalau misalkan teman-teman belum ganti namanya, boleh diganti dulu sekarang sesuai format ya. Lalu yang kedua, ada kegiatan pematerian dipimpin oleh seorang moderator. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama kegiatan pematerian berlangsung dan dapat menyalakan mikrofon dengan seizin moderator. Nah, yang keempat, peserta dapat memberikan pertanyaan di kolom chat selama pematerian berlangsung. Tapi ada formatnya, yaitu nama, asal jurusan, dan pertanyaannya apa. Lalu yang terakhir, pertanyaan peserta akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memenuhi SOP-nya, boleh nih dipatuhi dulu ya. Nah, kita langsung aja kali ya. Kita bakalan ngomongin tentang pergerakan mahasiswa. Tadi juga videonya keren banget nggak sih teman-teman, merinding nggak sih sama yang tadi banyak mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan apa yang seharusnya itu disuarakan gitu. Itu tugasnya mahasiswa. Tapi di sini nggak seru dong kalau misalkan kayak aku ngomong sendirian doang. Aku bakal ditemenin sama pembicara keren banget nih. Nah, yang pertama itu pembicaranya ada Kak Christopher Christian. Nah, Kak Christopher Christian ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Lalu sekarang Kak Christopher Christian ini sedang menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2021. Wow, keren banget nggak sih? Nah, ini dia CV-nya, teman-teman bisa baca ya. CV dari Kak Christopher Christian. Nah, selain itu, Kak Christopher juga pernah menjadi Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FK UI. Nah, selain aktif dalam berorganisasi, Kak Christian juga ternyata banyak banget dapat penghargaan ya. Oh, keren banget nih. Mungkin boleh dulu deh Kak Christian say hello. Halo Sampurasun teman-teman semua, Akang Teteh. Rampes, waduh keren banget. Nah, Kak Christian tapi nggak akan sendirian nih, ada lagi temennya, yaitu Kak Haryo Danang. Nah, Kak Haryo Danang ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Wow, ternyata tetangga kita ya Kak Danang ini ya. Nah, Kak Danang ini pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kajian Strategis BEM Unpad 2020. Wow, keren banget ya. Ini teman-teman panitia boleh share screen dulu CV-nya. Nah, habis itu Kak Danang juga banyak banget melakukan aktivitas organisasi nih teman-teman ternyata. Kayaknya ada kendala ya. Lalu selain banyak aktivitas organisasi, nah ini dia bisa teman-teman baca dan lihat ya sekarang prestasinya juga banyak. Keren banget gak tuh. Lalu boleh di scroll ke bawah, Kak Danang juga pernah mengikuti pendidikan non formal ya seperti School of Leader. Nah, selain itu, Kang Danang juga pernah menjadi seorang pemateri, moderator, dan melakukan suatu penerbitan terkait bidang hukum. Wow, keren banget guys pembicara kita pada hari ini. Boleh, Kak Danang? Mana nih, Selamat Kak Danang? pagi, Natasha. Selamat Hai, pagi. apa kabar? Baik. Selamat pagi, Mas Christopher Sampurasun. Oke, Rampes. Nah, jadi kita kayaknya udah sampurasun ini ya manggilnya pakai Akang Teteh kali ya biar meningkatkan budaya juga ya. Jadi kalau Kang Danang pasti udah tahu lah ya kalau budaya di Unpad biasa pakai Akang Teteh. Kang Kristo nih, jadi kalau sama yang lebih tua biasanya kita pakai Akang Teteh nih Kang. Jadi aku manggilnya ke Akang ya gitu. Bukan kakak tapi Akang gitu kan biar lebih akrab. Nah, jadi di sini kita bakalan ngobrolin tentang pergerakan mahasiswa nih. Tapi sebelum itu kayaknya Kang Kristo nih, apa kabar nih? Baik nggak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat juga ya buat hari ini pastinya. Nah, langsung aja nih. Kalau misalkan ngomongin soal pergerakan mahasiswa, itu tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Dan itu tuh yang bentuk-bentuk itu kayak apa aja dan apa aja yang harus dilakukan untuk melakukan suatu pergerakan mahasiswa gitu. Sebelum kita lebih jauh tuh kita harus tahu dulu dong pastinya kayak pergerakan mahasiswa tuh apa sih? Apakah perihal demo-demo doang kah atau apakah gitu. Mungkin boleh nih kita jawabnya siling selang. Apa tuh siling selang? Kita satu-satu kali ya jawab. Mungkin boleh dari Kak Danang dulu nih Kang. Boleh nih, pergerakan mahasiswa menurut Akang tuh apa sih? Dan kayak gimana sih pergerakan mahasiswa itu? Oh ya, terima kasih ya, Natasha. Jadi senang juga teman-teman. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu di sini ada teman-teman yang dengan disabilitas tetra atau disabilitas rungu. Nah, kalau ada mungkin nanti bisa difasilitasin ya gitu. Karena kita udah susah ini ketemu via Zoom gitu. Jangan sampai juga nanti malah mempersulit. Jadi berbicara soal pergerakan mahasiswa ya teman-teman. Teman-teman tadi sudah lihat videonya. Sebenarnya itu cuma salah satu dari bentuk pergerakan mahasiswa yang ada. Karena bicara soal masalah gerakan, sebenarnya gerakan itu sesimpel kita mendobrak status quo yang ada, mendobrak tatanan yang ada. Gitu. Karena bicara pergerakan mahasiswa, ya pergerakan yang sebenarnya dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat. Gitu. Kadang-kadang kita tuh sering kali dapat sindrom ya sebagai mahasiswa. Kita udah pakai jas alma mater, ya seakan-akan jas alma mater itu menjadi garis yang membatasi antara masyarakat dengan mahasiswa. Padahal mahasiswa itu merupakan satu kesatuan dari masyarakat, gitu.
Dan tujuannya apa sih, Kang, gitu dari dilakukannya pergerakan? Apakah cuma tujuannya untuk sebagai sarana foto-foto gitu, sarana-sarana untuk upload-upload ke media-media sosial kita? Ya sebenarnya itu mah tujuan-tujuan ini ya gitu. Bisa aja gitu. Tapi kan dalam konteks ini gitu, sebuah gerakan pasti ada suatu narasi dan suatu tuntutan yang diberikan kepada para pemegang kekuasaan gitu. Karena saya paling ingat ketika dulu saya datang di Fakultas Hukum, dulu saya dapat pelajaran pertama itu atau mata kuliah pertama adalah pengantar ilmu hukum. Dosennya langsung bilang gini, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan apalagi kekuasaan yang bersifat absolut pasti disalahgunakan. Nah, itulah butuh orang-orang yang gimana caranya kita sebagai orang-orang yang berada di dalam negara yang menganut sistem demokrasi ini bisa untuk mengendalikan nih agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Karena pada akhirnya bicara soal masalah gerakan, ya gimana caranya kita mengimbangi status quo yang ada, mengimbangi narasi-narasi yang ada, sehingga nantinya ya tidak ada lah gitu bentuk-bentuk kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Mungkin sekian itu gambaran besarnya dulu ya gitu. Karena nanti saya mau tahu pendapat teman-teman yang lain. Oke, mantap banget nih. Jadi biarpun kita tuh mahasiswa gitu ya, tapi ternyata kita tuh juga bagian dari masyarakat itu sendiri ya. Nah, sekarang Kang Kristal, gimana nih pendapatnya tentang gerakan mahasiswa tuh apa sih sebenarnya? Oke, mungkin ya terima kasih Natasha atas kesempatannya. Nah, sebelum aku jawab, mungkin kan tadi sebenarnya udah dijelasin dikit juga ya sama Kang Danang tadi terkait gimana sih sebenarnya mindset seperti apa yang harus kita miliki gitu ya dalam pergerakan itu sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum aku jawab, aku mau coba nanya dulu nih ke teman-teman. Ini kan ada banyak ya, ada 605 orang nih di Zoom ini. Aku mau nanya dulu dong. Ini kalau misalkan teman-teman nih habis lihat video tadi, terus habis tadi FGD gitu kan, sebenarnya tuh menurut teman-teman pergerakan tuh apa sih gitu? Kayak apa sih yang teman-teman dapat coba? Misalkan kayak pergerakan itu misalkan pergerakan itu demo Kak, contoh, atau pergerakan itu kayak segala bentuk aksi pokoknya yang kita menentang pemerintahan, contoh aja ya. Coba aku mau ini dong, satu orang jawab. Boleh. Oke, siapa nih? Abian Syah ya? Boleh, silakan Abian Syah. Abiansyah, boleh. Langsung. Kalau dari pendapat aku mah, halo tes. Ada. Kalau dari pendapat aku mah, sebenarnya aku ngambil dari pendapat Kang Danang. Tadi itu pergerakan mahasiswa itu pergerakan yang mendobrak sebuah tatanan, gitu sih. Sebenarnya nyalin pendapat dari Kang Danang sih. Oke ya, makasih, pinter juga nih ya nyalin pendapat. Oke, sama ini sebenarnya juga udah banyak ya yang ngasih pendapat gitu ya. Oh ya udah, boleh deh satu orang lagi, Sultan, boleh. Boleh, Sultan. Silakan Sultan, boleh. Suara saya kedengeran? Kedengeran. Masuk. Menurut saya pergerakan mahasiswa adalah salah satu bentuk aksi atau apa ya? Sebenarnya nggak perlu demo, nggak perlu secara fisik, secara praktikal, tapi secara kita mengedukasi diri sendiri itu dan menyebarkan apa yang menurut kita itu sesuatu yang benar. Karena kan secara mendasar kita mahasiswa tuh bergerak itu karena kita merasa ada sesuatu yang salah di lingkungan kita. Makanya ada pergerakan yang sifatnya tuh universal, mungkin bahasa yang bagusnya. Jadi di mana saat semua mahasiswa di Indonesia tuh punya keresahan yang sama sehingga terjadi pergerakan. Menurut saya sih itu. Mohon maaf kalau bahasanya agak belepotan. Oke, makasih Sultan. Tapi intinya ya di saat semua elemen gitu bersatu untuk membuat perubahan gitulah ya intinya. Oke, makasih. Ini juga udah banyak nih yang ngomongin di chat, dan mungkin kalau aku simpulin sebenarnya semuanya tuh bilang kalau pergerakan itu adalah suatu aksi untuk mengubah masa depan gitu ya, untuk perjuangkan sesuatu untuk merubah kondisi yang sudah ada. Nah, benar banget teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal pergerakan itu sebenarnya ada 3 elemen dasarnya itu. Status quo, proses perubahan, sama tujuan. Nah, yang namanya pergerakan itu kita selalu mulai dari
ketidakpuasan terhadap status quo yang ada, gitu ya. Contoh, status quo kondisi negara kita saat ini, misalkan. Contoh kalau terkait yang hubungannya sama MIPA mungkin ini ya, terkait krisis iklim, contoh. Atau misalkan terkait penggunaan energi bahan bakar fosil, contohnya yang penggunaannya itu mengeluarkan emisi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu juga ya kalau misalkan Jakarta diramal bakal tenggelam tahun berapa 2030 ya terakhir yang sama Biden itu. Nah, itu dampak-dampak yang bisa terjadi kalau misalkan status quo yang ada itu tidak diubah. Nah, karena status quo-nya yang ada seperti itu dan kita tidak puas dengan status quo yang seperti itu, maka kita pengen nih ada yang kita ubah. Ada yang kita ubah supaya masa depannya itu tidak akan jadi seperti itu. Karena itu kita yang namanya melakukan berbagai proses perubahan. Nah, prosesnya ini yang bisa banyak. Bentuknya bisa tadi nggak cuma aksi. Yang mungkin kan kalau orang-orang atau masyarakat awam gitu ya, kan ngelihat mahasiswa paling aksi gitu kan, kayak kalau nggak aksi nggak ngapa-ngapain gitu kan, kayak mungkin ada semacam anggapan kayak gitu ya. Nah, tapi ya di sini yang perlu kita pahami adalah gerakan itu nggak cuma bisa dilakukan dengan aksi gitu. Misalkan contoh bisa dilakukan dengan membuat kajian atau membuat analisis atau misalkan dengan seni, bahkan bisa kayak kita misalkan yang akhir-akhir ini juga marak gitu kan, bikin mural gitu ya. Ya sebenarnya itu kan kayak elemen seni, elemen politik yang dimasukkan ke dalam seni gitu. Tapi tujuannya sama, kita nggak suka dengan status quo yang ada dan kita pengen akan adanya suatu proses perubahan gitu. Dan tujuannya bagaimana? Sebenarnya ini yang sering salah gitu ya. Mungkin ada beberapa atau kebanyakan itu yang masih berpikir kalau kita tuh tujuannya misalkan apa? Tujuannya ini. Nah, padahal sebenarnya yang namanya manusia gitu kan, yang namanya manusia kan pasti senantiasa berkembang nih. Kan bahkan kayak kenapa manusia itu bisa berkembang sampai di titik saat ini adalah karena manusia itu tidak pernah berpuas diri akan status quo yang ada, tapi mereka selalu pengen mengupgrade diri mereka jadi lebih baik lagi. Nah, jadi tujuan ini pun bisa bisa dibilang sebenarnya nggak ada tujuan yang final. Tujuannya ya udah misalkan kayak checkpoint misalkan untuk tahun ini kita harapannya seperti ini. Tahun depan apakah masih seperti itu? Enggak. Tahun depan harapannya pasti lebih baik lagi gitu kan. Nah, karena ya kalau kita nggak berusaha menjadi lebih baik lagi, ya udah kita bakal stagnan gitu aja gitu. Jadi tujuan ini pun sifatnya dinamis seiring berjalannya waktu gitu. Nah, kemudian tadi yang terkait yang sempat Kang Danang bilang tadi ya, yang soal mahasiswa harus menyatu dengan elemen masyarakat lainnya, ini aku juga agak tergelitik, tapi mungkin nanti aja ya bahasnya, mungkin lebih dari aspek mindset biar nggak terlalu kelamaan juga di segmen ini. Oke, boleh. Oke, makasih banget Kang Kristo. Ternyata tadi selain ternyata mahasiswa itu masuk ke dalam elemen masyarakat gitu ya, dan ternyata tuh pergerakan-pergerakan tuh banyak banget ya, nggak cuma turun ke jalan aja gitu, tapi kayak tadi yang mural-mural terus dihapus gitu kan, itu juga termasuk ke dalam menyuarakan gitu ya, sesuatu yang ingin sekali disuarakan gitu, tapi ya emang bentuknya tuh banyak banget dan beda-beda. Tuh, teman-teman sekarang udah tahu kan ya bentuk-bentuk pergerakan tuh apa, dan pasti teman-teman juga udah banyak lah yang melakukan pergerakan gitu kan. Nah, nyambung nih tadi, sebenarnya nih kayak kita ngomongin pergerakan gitu ya. Sebagai mahasiswa tuh sebenarnya menurut Akang ya, harus nggak sih melakukan suatu pergerakan gitu kan? Tadi juga udah bilang tuh kayak ya ada yang demo, ada yang diem aja gitu kan, padahal sama-sama mahasiswa. Jadi sebenarnya melakukan suatu pergerakan perlu atau enggak sih gitu. Mungkin boleh dari Kang Kristo dulu deh, tadi Kang Danang udah. Oke, ini berarti terkait mungkin bisa nyenggol ke peran mahasiswa juga kali ya? Boleh, bener banget. Peran dan fungsi mahasiswa. Serta Tridharma juga kali ya, Kang ya? Oke, ya boleh. Nah, sekarang nih, ini menarik nih bahasannya. Coba aku mau nanya ke teman-teman. Ada yang tahu nggak sih kayak peran mahasiswa itu apa gitu? Sering juga kan ini, banyak ya? Banyak literatur. Udah tahu dong, harusnya ya. Udah Prabu, sekarang udah hari ketiga MIPA Bersatu, sih harusnya tahu. Agent of Change katanya. Coba Rianti, coba boleh. Oh, boleh Rianti, silahkan.
Izin jawab, Kak. Teh. Ya, silakan Rianti. Ya, jadi peran mahasiswa itu kayak ada agent of change, perubahan ke jalan yang lebih baik lagi. Kemudian iron stock, moral force, sama agent of change, moral force, iron stock, sama social control. Jadi kita tuh harus bisa merubah ke jalan yang lebih baik lagi di lingkungan masyarakat gitu untuk menjadi penjembatan. Iya. Oke, ya makasih Rianti. Makasih. Ya, ini Salma nggak apa-apa kalau dia ini takutnya agak kelamaan. Gimana? Atau nggak apa-apa? Gimana moderator? Bebas aja sih. Boleh Mangga Salma lanjutin kali ya. Apa melengkapi Rianti boleh? Salma dia hilang. Jawab. Ya udah, langsung lanjut aja di Kang Kristo. Oke, ya udah. Halo ya. Nah, yang pertanyaan kedua yang aku mau tanyain ke teman-teman. Ini kan tadi udah pada jawab nih ya, katanya agent of change, social control, iron stock, moral force, guardian of value gitu kan. Nah, teman-teman yakin nggak sih kayak sebenarnya itu peranan yang harus dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang gitu? Coba ada yang kayak apakah teman-teman yakin kalau itu peran mahasiswa zaman sekarang? Dan kalau yakin kenapa? Kalau nggak yakin kenapa? Siapa tuh yang mau jawab? Yakin nggak sih peran dan fungsi mahasiswa tuh? Oke, yakin. Iya, Salma boleh. Salma boleh, silakan. Ya, izin menjawab, Kang Teh. Yakin bahwa ya di zaman ini semua peran dan fungsi mahasiswa itu sangat dibutuhkan karena tentunya apalagi kalau berkaitan sama 21st century skills itu sangat berkaitan di mana 21st century skill ini akan mendukung banget untuk merealisasi peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa. Gitu. Oke, aku mau nanya ya sekalian ke Salma ya. Nih, kan ini ya, kan ada beberapa peran mahasiswa itu katanya moral force, guardian of value, kontrol sosial gitu ya. Yang mana kan sebenarnya artinya tuh sama, pokoknya kita menjaga nilai yang ada di masyarakat gitu. Nah, sekarang aku mau tanya ke Salma. Kira-kira nilai apa sih yang harus kita jaga tuh sebenarnya? Kalau kita mau pakai definisi itu ya, kan kita menjaga nilai yang ada di masyarakat. Nilai apa sih sebenarnya yang harus kita jaga? Kalau menurut aku sih nilai kesatuan, nilai kejujuran, nilai gotong royong, tolong menolong, pokoknya yang memang berbasis kemanusiaan gitu kan. Karena kita kan selaku manusia dan emang saling membutuhkan begitu dan sama-sama melakukan peran fungsi kita untuk bersama, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oke, menjaga kesatuan, gotong royong, kesejahteraan bersama gitu ya pokoknya. Nah, gini teman-teman. Kalau kita bilang soal kekuatan moral, tadi penjaga nilai, sosial kontrol. Nah, ini sering disalahartikan tuh sebagai kalau kita internalisasi nilai-nilai ini, peran-peran ini secara harfiah gitu ya. Secara nggak sadar, kita disuruh tanda kutip menjadi contoh gitu ya, menjadi teladan moral bagi lingkungan sekitarnya berdasarkan nilai-nilai moral yang sudah ada. Nah, masalahnya di sini. Kita harus menjadi teladan bagi lingkungan sekitar, tapi teladannya berdasarkan nilai-nilai moral yang sudah ada. Padahal nilai-nilai moral yang sudah ada, seperti yang tadi ya kita udah bilang status quo, nilai-nilai moral yang ada di status quo itu belum tentu sepenuhnya benar. Gitu. Contoh, mau kasih contoh aja ya. Budaya patriarkis gitu ya. Budaya patriarkis. Kan kan sampai sekarang mungkin masih ada ya kayak beberapa kelompok masyarakat yang budayanya patriarkis. Contoh. Nah, apakah kita sebagai mahasiswa kita harus menjadi kontrol sosial bagi nilai-nilai itu? Kalau misalkan seperti itu, ya berarti kan kita sebagai mahasiswa malah jatuhnya mempertahankan konformitas jatuhnya.
Gitu. Ini contoh yang pertama ya, kalau soal peran-peran itu. Kemudian yang kedua, Iron Stock. Iron Stock artinya calon penerus bangsa. Calon penerus bangsa yang nantinya duduk di ini ya, pokoknya kayak generasi penerus, apa sih katanya, generasi penerus kepemimpinan gitu. Nah, masalahnya adalah tadi kalau kita bilang, wah kita mahasiswa Iron Stock. Sama tadi kita bilang mahasiswa guardian of value, kemudian apa, kontrol sosial, penjaga nilai gitu ya. Nah, masalahnya kita tahu gimana sih status quo dari pejabat-pejabat kita saat ini. Mungkin ya teman-teman tahu banyak yang korupsi, banyak pegawai negeri yang tidak disiplin. Kalau kita menginternalisasi tadi penjaga nilai, social control, Iron Stock gitu-gitu, di secara bersamaan bakal timbul suatu realitas di mana mahasiswa itu belajar buat jadi calon pelanggang tatanan sosial status quo ini. Gitu. Yang mana status quo yang ada itu tidak sepenuhnya baik juga, tadi yang seperti kita udah diskusikan juga gitu ya. Dan ini sebenarnya sama terakhir, peran sebagai agent of change. Kalau kita mau ini ya, kita mau telusur apa ya, kita mau pakai kacamata harfiah, ini sebenarnya bertentangan dengan peran sebagai agen perubahan. Karena ya tadi Iron Stock, kita melanggengkan status quo yang ada di pejabat-pejabat sekarang ya, di pemerintahan-pemerintahan sekarang. Dan kalau kita menginternalisasi apa ya, sosial kontrol dan lain-lain, penjaga nilai, kita menjaga status quo nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Jadi perubahannya di mana? Gitu. Nah, jadi mungkin itu ya sedikit ya. Mungkin nanti kalau terkait bagaimana sih seharusnya, mungkin nanti bisa di pertanyaan selanjutnya aja biar nggak lama. Itu dulu ya mungkin. Oke deh, thank you, keren banget ya. Ternyata pandangan dari Kak Christian itu keren banget ya. Jadi kita tuh emang jadi mahasiswa tuh bener-bener harus kritis banget gitu kan. Biar ya itu tadi perubahannya tuh ada gitu. Nggak cuma, wah ini kita jadi Iron Stock gini-gini, tapi ternyata malah jadi salah kaprah gitu kan. Nah, thank you Kak Chris. Nah, boleh nih Kang Aryo. Gimana nih Kang? Oke, tadi sebenarnya sudah banyak dijelaskan ya terkait dengan nilai-nilai mahasiswa. Dan mungkin saya ingin sedikit menambahkan saja gitu mengenai kenapa kita harus bergerak gitu. Tapi sebelum bicara tadi kan sudah masalah peran dan lain sebagainya, saya juga pengen tahu juga nih pendapat teman-teman sebelum kita bicara peran lebih jauh, teman-teman juga kan harus bisa mengidentifikasi diri kalian. Dan kalian sekarang sebagai mahasiswa, maka menurut teman-teman mahasiswa itu apa sih gitu? Boleh. Di kolom chat boleh. Kolom chat boleh. Ngomong juga boleh. Resen boleh. Iya, Resen juga boleh. Apa sih mahasiswa itu gitu kan? Teman-teman udah jadi mahasiswa. Yoi. Apa tuh mahasiswa gitu kan? Iya. Boleh. Salsabila. Boleh, silakan. Terima kasih ya Kang Tete, izin menyampaikan pendapat. Menurut saya pribadi, seperti yang kita ketahui, mungkin secara umum bahwa mahasiswa itu merupakan mahanya siswa atau lebih satu tingkat lebih tinggi dari para siswa SMP atau SMA, yang artinya ketika kita yang di rahim masyarakat bergerak untuk maju juga. Oke. Keren banget, Salsa. Ya, bicara mahasiswa ini juga banyak banget nih yang udah ada di kolom chat ya gitu. Apa namanya? Misalkan ini ada pelajar yang menyalurkan ilmu dan pengetahuan pada masyarakat luas dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalkan bicara mahanya siswa, itu bukan bicara bagaimana kita punya tingkatan yang lebih tinggi. Karena pada akhirnya kita kan juga orang yang sama-sama lagi belajar. Gitu. Makanya banyak yang bilang kan, ya mahasiswa gudangnya salah. Benar sekali gitu. Gudangnya salah. Tapi ada beberapa alasan yang pada akhirnya membuat kita harus bergerak gitu. Pertama, kita juga bagian dari komunitas akademik, itu juga jadi suatu hal yang paling membedakan mahasiswa barangkali ya. Teman-teman boleh cek di BPS ya. BPS tahun kemarin mengeluarkan statistik pendidikan dan di situ dikatakan bahwasannya statistik pendidikan kita, orang-orang yang baru lulus dari perguruan tinggi itu baru sekitar 9% gitu. Dari sekitar berapa?
masyarakat Indonesia. 230 juta barangkali. Jadi baru sekitar kurang lebih 20 sampai 30 juta ya gitu. Ini koreksi kalau saya salah karena saya juga jelek matematikanya. Baru sekitar 20 sampai 30 juta orang Indonesia yang memang merasakan pendidikan tinggi. Bagi saya itu sebuah privilege. Teman-teman dapat link Zoom MIPA bersatu aja privilege. Karena nggak semua orang bisa dapat pendidikan tinggi. Dan karena memang pendidikan tinggi juga masih dalam tataran belum bisa untuk diakses oleh semua orang. Gitu. Karena masih banyak kan yang bilang pendidikan tinggi mahal nih, lagi pandemi gini, UKT-nya masih aja full gitu. Termasuk saya. Gitu. Nah, iya, konteks-konteks itu juga akhirnya harus dimaknai bahwasanya mahasiswa itu adalah orang yang punya suatu keberuntungan, dan keberuntungan itulah yang harusnya membuat kita punya beban moral gitu ya. Karena pada akhirnya kita mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat gitu. Teman-teman sadar nggak sih pendidikan teman-teman itu disubsidi oleh rakyat? Ada yang sadar nggak? Tuh, ditanya. Ada yang Ternyata mau pendidikan berpendapat? kita tuh disubsidi rakyat. Teman-teman sadar nggak tuh? Sadar. Sadar. Siapa nih? Dita, coba. Saya mau dengar pendapatnya nih. Boleh, Dita. Saya tadi lihat Dita dulu. Ya, permisi Kang Teteh, berpendapat tentang ini. Kalau kedengaran? Kedengaran. Oh, iya. Sebenarnya Dita sendiri sadar ya kalau misalnya pendidikan itu memang disubsidi oleh rakyat. Soalnya kan juga rakyat bayar pajak dan lain-lain itu kan disalurkan untuk pendidikan juga ya. Untuk pemerintah sendiri juga menarik pajak itu juga salah satu untuk gimana ya, maaf kalau bulat, salah satu tujuan negara juga kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makanya itu kenapa kita dan mencerdaskan kehidupan bangsa tujuannya pun untuk memakmurkan rakyat nanti. Jadi kalau misalnya untuk memakai uang masyarakat atau memakai intinya kita juga dibayar oleh rakyat yang terutama sebagai beasiswa itu kita sadar sendiri, dan seharusnya dengan kesadaran itu kita juga bisa mempunyai tujuan yang jelas lah untuk dengan punya pendidikan yang baik, dan kita juga mengimplementasikan semua itu untuk kesejahteraan. Poin memang mahasiswa MIPA 4 2021 ini benar-benar hebat lah. Keren Dita. Ya, sepakat. On point banget apa yang disampaikan oleh Dita. Gitu. Bahwasannya ada bentuk-bentuk subsidi yang diberikan lewat uang-uang APBN terhadap kita. Pun kalau kita dengan bangga bilang, saya UKT bayar sendiri Kang gitu kan. Tapi ingat UKT itu kan salah satu konsep dari biaya keseluruhan yang juga sebenarnya ditanggung oleh negara. Gitu. Dan bagi saya dari situ bukan berarti membentuk kita menjadi orang yang seakan-akan superior ya gitu. Seakan-akan kita adalah orang yang memiliki segalanya gitu. Tapi kita juga memiliki tanggung jawab moral dan beban moral yang kita dapatkan sebagai mahasiswa, karena memang pendidikan kita sendiri juga disubsidi oleh rakyat. Atau bicara yang konteks kedua gitu, misalkan berangkat dari sejarah panjangnya mahasiswa, kan banyak banget nih ya Teh Natasha, kalau misalkan dulu orang-orang bilang sejarah bangsa itu tidak akan pernah lepas dari peran pemuda di dalamnya. Ya. Nah, kira-kira memang apa gitu kan dari konteks-konteks sejarah akhirnya kita bisa coba untuk mencari. Mungkin menurut teman-teman apa sih yang akhirnya membuat peran mahasiswa ada dalam setiap sejarah bangsa? Atau enggak peristiwa apa yang kalian ingat ketika dulu sejarah, oh ternyata ada peran mahasiswa di dalamnya? Nah, boleh tuh. Siapa peristiwa nih? Apa tuh? Peristiwa apa? Ingat mahasiswa. Oh, boleh. Wah, Abian, boleh. Boleh, silakan. Tadi siapa? Abian ya? Atau Fahmi? Fahmi boleh. Fahmi aja. Oh, Abian sih udah. Abian sudah nih. Coba Abian. Belum diunmute ya. Pengen menyebutkan salah satu sejarahnya yaitu Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya, benar banget. Pemuda ya. Dulu masa pergerakan kemerdekaan sudah ada organisasi-organisasi pemuda. Ya dulu kan ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke organisasi-organisasi mahasiswa dulu ya, kayak misalkan Budi Utomo dan lain sebagainya. Itu penggerak kemerdekaan. Pun ketika sudah pasca kemerdekaan ya, itu juga ada tahun 1966 misalkan ya Pak Karno juga mulai sedikit berubah.
dia menasbihkan diri sebagai presiden seumur hidup, ya, kekuasaan yang bersifat absolut. Akhirnya rakyat nggak setuju. Ada dulu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia tahun 66, Tritura, terus juga masuk ke Orde Baru, ada Malari, ada Reformasi, sampai yang terakhir kemarin 2019. Dan itulah yang akhirnya membuat kita tuh semakin sadar, oh ternyata kita tuh punya peran yang akhirnya harus kita bentukkan dan kita amalkan. Dan peran-peran tadi sebenarnya sudah didiskusikan juga ya, gitu, lewat Kang Kristo, di mana kita sebagai agent of change, moral force, social control, iron force, dan sebagainya gitu. Dan pada akhirnya dari gambaran-gambaran mulai dari sejarah, ya, dari hakikat kita sebagai mahasiswa, dan dari kenapa pendidikan kita disubsidi oleh rakyat, itu bagi saya sudah menjawab kenapa kita harus bergerak. Gitu dulu barangkali, ya, nanti kita diskusi lagi. Oke, makasih Kang Dana. Makasih ya, Bian. Nah, berarti emang jadi mahasiswa tuh ternyata privilege, teman-teman. Teman-teman juga harus bersyukur bisa ada di sini, bisa ngobrol sama orang-orang keren kayak Kak Christopher dan Kak Danang, ya kan? Nah, terus kalau ngomongin ternyata melakukan suatu pergerakan itu ya, kayak nggak ada tuntutan tertentu sebenarnya, kayak nggak wajib gitu ya, tapi itu ada beban moral gitu untuk kita. Masa sih teman-teman biarpun nggak wajib tapi mau diem-diem aja gitu, padahal tadi tuh udah disebutin juga sama Kang Danang bahwa kita juga disubsidi loh oleh rakyat. Ini juga mungkin masuk ya ke Tridharma perguruan tinggi, yang poin pengabdian kepada masyarakat itu bisa, karena mungkin bergerak bersama rakyat itu juga termasuk ke dalam bagian pengabdian pada masyarakat gitu. Pengabdian tuh kita nggak usah susah-susah. Ya itu tadi, teman-teman membela hak-hak rakyat, karena kita juga masuk bagian dari rakyat gitu kan. Nah, ini seru banget ya. Tadi buat teman-teman dari MIPA Bersatu juga makasih banget loh udah mau interaktif. Jawabannya juga udah keren-keren banget. Emang udah jadi mahasiswa banget, kayaknya semangat banget jadi mahasiswa ya. Suka deh semangat-semangat pemuda kayak gini. Nah, tadi kita udah ngomongin banyak nih, tapi ini akang-akang berdua ini kan kayak udah terjun langsung gitu ya, melakukan suatu pergerakan banyak, entah itu membuat suatu kajian gitu kan. Nah, sekarang sharing-sharing boleh nggak sih Kang, kalau gimana sih gitu kan pahit asam garamnya gitu dalam dunia pergerakan mahasiswa? Boleh dari Kang Danang deh sekarang, gimana tuh? Apalagi mungkin khususnya dari Kang Kristo dulu kali ya kayaknya. Oh, boleh. Kan masih baru nih Kang Kristo sekarang. Masih baru. Mungkin Kang Dana harus Kang Kristo, boleh nih Kang Kristo. Iya, saya baru dibantai dosen kemarin. Oh iya udah. Aduh. Silakan boleh, Kang Kristo. Gimana nih Kang Kristo? Oke, terima kasih Kang Danang. Oke, jadi apa ya, berarti suka duka gitu ya? Pergerakan. Iya, suka duka tuh. Oke. Suka duka ya. Nah, oh ya, mungkin sebelum masuk ke suka duka, tadi mau nyambungin sedikit aja tadi yang lanjutin dari Kang Danang tadi. Kan udah dibilang juga ya, kalau misalkan pemuda, memang sejarah Indonesia tuh nggak dari pemuda. Itu bener banget. Tadi udah banyak ya peristiwanya dari proklamasi kemerdekaan, kemudian dari Rengas Dengklok, Malari, kemudian dari 1998. Kita sering dengar nih kayak, wah, mahasiswa, golongan muda gitu lah ya. Gitu. Nah, tapi lagi perlu kita pahamin bagaimana sih paradigma golongan muda waktu itu gitu. Nah, kalau paradigma gerakan muda waktu itu adalah ada 3 sebenarnya. 3 unsur utama. Pertama nasionalisme, yang kedua revolusi, sama 3 adalah kemerdekaan. Gitu. Contoh, misalkan kita bicara dari waktu zaman itu, misalkan sebelum kemerdekaan, Soekarno dia milih jalan membangkitkan kesadaran revolusioner rakyat. Jadi dia dengan orasi-orasinya, kemudian dengan dengan mencoba untuk membakar semangat rakyat, dia coba untuk menanamkan nilai-nilai tadi itu. Kalau Muhammad Hatta, dia berpangkal pada konsep menjebol semua nilai tadi. Untuk supaya rakyat itu berubah mindsetnya, nggak cuma jadi mengikuti status quo yang ada, mengikuti pemimpin yang ada saat itu, tapi agar rakyat itu bisa memegang
kedaulatannya sendiri, gitu. Atau Tamrin misalkan. Tamrin dia masuk ke Volksraad, Dewan Rakyat. Seakan-akan kooperatif nih ya, sama pemerintah Belanda, pemerintah kolonial. Tapi bukan berarti dia juga nggak menganut nilai revolusi, kemerdekaan gitu kan. Ketika pemerintah makin represif terhadap gerakan-gerakan non-kooperatif tadi, yang dari Soekarno, yang dari Hatta misalkan, dia memperjuangkan lewat Volksraad, dia malah makin, dia makin dia makin lantang lah suaranya gitu. Jadi yang paling penting juga adalah mindset gerakan pemuda zaman dulu. Tadi Kang Danang juga udah bilang ya, dulu kan awalnya ada Jong Java, ada Jong Sumatra Nenbon gitu ya, ada banyak Jong gitu. Tapi pada akhirnya 1928 mereka bersatu menjadi satu kelompok pemuda Indonesia gitu ya namanya. Mereka meninggalkan identitas kelompok mereka untuk jadi satu. Semua elemen masyarakat jadi pemuda dan dari masyarakat semuanya jadi satu Indonesia gitu. Nah itu gerakan pemuda zaman dulu gitu. Nah masalahnya nih karena salah pengertian change, social control, tadi penjaga nilai gitu ya. Nah ini sebenarnya mungkin bisa jadi refleksi buat gerakan mahasiswa sendiri. Tapi ini juga harus ini gitu. Persepsi masyarakat terhadap mahasiswa itu sendiri. Kenapa jadi refleksi terhadap gerakan mahasiswa? Karena tadi, kalau misalkan tadi kita menginternalisasikan nilai menjaga kontrol sosial, tapi nilai sosial yang sudah ada saat ini, yang belum tentu nilai sosial tersebut netral, dan kita iron stock, kita ingin menjadi calon penerus generasi penerus bangsa, maka di titik itu pula kita menjadi seseorang yang bukan mau membuat perubahan, tapi kita hanya ingin mempertahankan status quo yang sudah ada. Makanya kenapa nih, ini masuk ke dukanya ya, makanya kenapa waktu kemarin kita misalkan contoh yang Jokowi King of Lip Service gitu ya, kita kan ini nih, kita pengen mengkritik, kita pengen membuat suatu perubahan karena kita nggak puas dengan kondisi yang ada sekarang. Nah, coba dari masyarakat tanggapannya kan emang beragam tuh, ada yang dukung, ada yang apa sih gitu ya. Nah, dari yang apa sih itu, kebanyakan mereka bilangnya tuh apa? Yang pertama, mahasiswa sekarang bisanya cuma kritik-kritik doang. Solusinya mana? Pertama. Yang kedua, mahasiswa kalau mahasiswa kok ini sih nggak tahu tata krama, nggak tahu sopan santun gitu ya. Yang dibahas itunya, bukan substansinya. Nah, padahal nih ya, ini kalau misalkan bahas kritik, ya udah, sebenarnya kan mahasiswa kritik itu menjalankan fungsinya tadi. Sebagai, nah ini, harusnya mahasiswa itu instead of kontrol sosial, dia menjadi kontrol politik gitu. Dia menjadi kontrol terhadap sekarang itu gimana sih pemerintahannya, kalau misalkan pemerintahnya jelek jadi kritik. Kalau misalkan bagus ya udah gitu kan. Bukan hanya semata-mata mempertahankan nilai yang ada. Kalau mempertahankan nilai yang ada jadinya kayak tadi. Sopan santun, tata krama, budaya sopan santun lah itu gitu ya. Nah, jadinya kayak gitu. Kalau misalkan kita punya mindset kalau mahasiswa itu ya menjaga kontrol sosial gitu. Nah, sama mungkin ini ya, satu lagi itu terkait dari mahasiswanya sendiri. Sekarang tuh tadi kalau yang udah dibilang sama Mas Danang, salah satu penyakit yang sebaiknya dihindari adalah kita elitisasi diri. Apa maksudnya elitisasi diri? Itu adalah kita merasa kita mahasiswa, kita agent of change. Ya udah, yang penting kita bergerak memperjuangkan masyarakat, tapi dia lupa buat berbaur sama unsur masyarakat lainnya. Padahal mahasiswa itu dia agent of change, tapi apakah agent of change hanya mahasiswa? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, padahal gini,
kita bilang 1998 karena mahasiswa, kemudian proklamasi karena mahasiswa. Tapi apakah hanya mahasiswa gitu loh? Nah, ini kan yang harus kita telusuri lagi. Ternyata di setiap peristiwa itu nggak cuma mahasiswa, ada elemen-elemen masyarakat sipil lain yang terlibat. Buruh, misalkan petani, pekerja, semuanya terlibat, nggak cuma mahasiswa. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak bisa melepaskan diri dari mindset ini, jatuhnya kita malah mengeksklusifkan diri, mengelitisasi diri, dan jadilah yang namanya kalau ini ya, kalau dibilang sama siapa ya? Tuh, aku lupa namanya. Tapi ada yang istilah namanya pemuda ponggol, gitu ya. Pemuda ponggol itu apa? Pemuda yang bergerak demi iming-iming nasi ponggol anggapannya gitu ya. Jadi dia bergerak bukan beneran pengen perjuangkan, pengen merubah status quo, tapi antara dia pengen ya tadi kayak yang udah Kang Danang bilang ya, kayak yang penting keren aja, kelihatan keren, kita memperjuangkan gitu ya. Karena kita banyak kan yang demo tapi sebenarnya nggak tahu, cuma ikut-ikut aja. Ngapain gitu kan. Gitu. Sama yang kedua, ya udah, dia akhirnya mengeksklusifkan diri, dia nggak tahu sebenarnya masyarakat itu maunya apa gitu. Dan ini juga sebenarnya nggak cuma di mahasiswanya, tapi di masyarakatnya juga. Berapa banyak masyarakat yang bilang kalau kita mengharapkan gerakan mahasiswa, kita mengharapkan mahasiswa agent of change, mana nih agent of change? Nah, padahal ya kalau yang namanya mahasiswa itu cuma salah satu agent of change. Masyarakat itu juga agent of change. LSM juga agent of change, semuanya agent of change. Jadi kalau misalkan kita kalau misalkan kita bicara soal pergerakan, ya kita bergeraknya bareng-bareng, bukan kita lalu masyarakat harus bertumbuh pada mahasiswa sendiri gitu. Dukanya itu sih sebenarnya, jadi kayak banyak yang mahasiswa disuruh dipaksa jadi agent of change lah, kemudian yang kritik doang, nggak ada solusi, kemudian nggak tahu sopan santun gitu ya. Dan sama yang menyebalkan lagi adalah kalau misalkan nih kita banyak yang banyak mahasiswa yang seakan-akan tuh membaur kolektif gitu ya sama unsur-unsur masyarakat sipil lainnya. Tapi begitu ada panggung nih, wah dia berebutan tuh nyari panggung gitu ya. Kalau udah ada panggungnya, nah itu tuh yang paling bikin kesel. Aduh, bahaya ya. Emang bener banget tuh. Padahal kita mahasiswa juga nggak bisa gerak sendiri ya, kayak itu harus biar lebih mantep gitu, kita harus gerak bareng-bareng gitu. Dan itu juga tadi nih menarik banget karena sering banget gitu ya dibahas baik sama Kang Kristo atau Kang Danang, bahwa kita tuh sebagai mahasiswa, biarpun ada maha dan lain-lain, kita tuh nggak boleh kayak merasa kayak gue mahasiswa gitu kan, kayak terus kita seolah-olah kita merasa paling benar, padahal kita juga tadi balik lagi merupakan elemen masyarakat juga, dan kita tuh sama-sama belajar gitu kan, yang namanya manusia tuh kita selalu belajar gitu, nggak boleh tuh yang namanya kayak gue mahasiswa keren banget gitu kan gitu. Dan tadi juga kalau misalkan ngomongin pergerakan mahasiswa, pastinya kita harus tahu dulu kan konteksnya apa gitu, biar ya kalau misalkan tadi ada banyak banget, emang bener banget, setuju banget, banyak yang turun ke jalan gitu, tapi kayak cuman buat update ini kan, Insta story gitu kan, terus kayak padahal bahaya gitu, tapi mereka tuh mengabaikan itu gitu, demi apa? Demi konten. Banyak banget yang kayak gitu sekarang. Oke, makasih Kang Kristo. Nah, Kang Danang, gimana nih pengalamannya tentang pergerakan mahasiswa? Wah, tadi saya juga cukup mengikuti gitu yang kemarin teman-teman BEM UI ya soal King of Lip Service. Memang akhirnya kita tuh selalu dihadapkan pada satu pertarungan narasi yang besar. Sekarang kan kondisinya ruang-ruang masyarakat ya, ruang-ruang publik itu kan udah bergeser ya gitu. Kita tidak lagi berbicara ruang publik itu adalah ruang-ruang fisik. Nggak bisa kita bicara secara ketemu tatap muka doang, tapi juga sudah bergeser ke ruang-ruang digital. Dan inilah yang paling rentan untuk dibajak sebenarnya. Karena pertarungan narasi itu ya banyak diproduksi juga narasi-narasinya oleh para penguasa. Teman-teman mungkin ada nggak yang pernah dengar istilah buzzer RP? Buzzer RP ya.
Enggak, buzzer ya? Ya, udah banyak banget yang tahu juga soal masalah buzzer RP. Dan sebenarnya masyarakat kita juga akhirnya, saya tidak mau ini menggeneralisir ya artinya. Karena saya juga belum ada penelitian yang terkait dengan hal tersebut. Cuma konteks-konteks dengan adanya pertarungan wacana itu memaksa kita untuk memunculkan wisdom sih bagiku, memunculkan suatu kebijaksanaan. Dan itu yang paling penting yang ditekankan oleh mahasiswa. Kebijaksanaan itu bukan berarti masalah romantisme ala-ala ya bapak lah, pejabat itu adalah orang tua kita lah gitu. Tapi berbicara bagaimana caranya kita bisa untuk menerima dan menelaah informasi yang nantinya kita bisa dapatkan dari ruang-ruang media gitu. Dan juga terkait dengan pertarungan wacana yang tadi juga sering disebutkan oleh Kang Kristo ya, misalkan narasi-narasi, oh ini nggak sopan nih gitu, harusnya pejabat itu kan dianggap sebagai orang tua kita gitu, dia kan orang tua kita dan lain sebagainya. Nah inilah yang akhirnya membuat masyarakat sendiri juga terpecah belah di dalam gitu. Padahal sebenarnya kalau bahasanya ya gitu, common enemy-nya tuh sama gitu. Adanya suatu ketimpangan dan ketidakadilan gitu. Padahal kita sama-sama memperjuangkan itu, tapi kenapa pada akhirnya ya bicara soal apa yang akhirnya dikeluarkan. Seperti misalkan kemarin BEM UI, banyak orang-orang yang bilangnya kayak, oh BEM UI-nya nggak sopan. Padahal lihat itu Undang-Undang ITE. Gitu. Berapa orang yang dikriminalisasi oleh Undang-Undang ITE. Salah satunya tahun kemarin adalah Raffio Patra. Beliau itu alumni Universitas Pajajaran juga, AI Unpad. Itu dia dikriminalisasi, ditangkap sewenang-wenang, teman-teman bayangkan. Itu undang-undang bermasalah. Orang-orang malah bilangnya ke, wah BEM UI nggak sopan nih. Gitu. Wah, itu salah satu juga bentuk tantangan itu juga ya. Terus yang kedua bagi saya, tantangan terbesarnya adalah keberpihakan ilmu pengetahuan. Teman-teman, kalau teman-teman baca ya Magna Carta Universitatum gitu, ada yang kata-kata di situ yang benar-benar mengena pada hati saya adalah di mana universitas itu merupakan the heart of society. Dia itu adalah hatinya komunitas, hatinya masyarakat. Ya, tugasnya apa? Memproduksi ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itulah yang akhirnya nanti digunakan supaya bisa berdampak baik bagi kita masyarakat. Nah sayangnya gitu, sekarang banyak banget gitu, nggak tahu ini ya, ini nggak tahu refleksi atau enggak, tapi memang banyak banget gitu opresi-opresi terhadap kebebasan-kebebasan akademik yang terjadi gitu loh. Dan cara untuk mengopresinya juga masyarakat, tapi malah ilmu pengetahuan itu digunakan untuk menindas masyarakat. Gitu. Kan kita udah bicara tadi ya, kita tuh pendidikan kita disubsidi oleh rakyat, pendidikan kita disubsidi oleh rakyat. Kita mendapat ilmu pengetahuan, kita bebas untuk membicarakan ilmu pengetahuan di sini, tapi kenapa ketika kita keluar, kita gunakan ilmu pengetahuan itu untuk menindas rakyat? Ya. Dan itulah yang akhirnya menjadi suatu dilema bagi kita. Gitu. Bicara soal masalah kekonsistenan ya gitu, kita juga bicara masalah gimana caranya kita bisa merefleksikan pada diri kita sendiri. Bahwasannya nilai-nilai yang harus kita pegang, ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itu dipertanggungjawabkan bukan hanya ketika kita memegang status sebagai mahasiswa, tapi juga ketika kita nanti pasca mahasiswa. Gitu. Gimana caranya setidak-tidaknya gitu, kita tetap konsisten untuk menyuarakan hal-hal yang seharusnya kita suarakan. Kan kalau kata Profesor Cornelis lah ya, gitu, guru besarnya UGM, kesalahan terbesar nih orang-orang yang mengaku golongan intelektual adalah bukan karena ketika dia salah menyampaikan pendapat, tapi ketika dia diam melihat ada suatu hal yang salah. Nah, itu jadi refleksi bagi teman-teman. Gitu. Karenanya bergerak, bersuara. Gitu. Kalau kalian salah, kalau kalian kalah dalam pertarungan di media, itu bukanlah suatu kekalahan. Itu kita menunda kemenangan aja gitu. Tapi nggak tahu kemenangannya kapan. Karena tadi ya, kata Kang Kristo, kita checkpoint gitu. Ini proses yang terus-menerus harus kita lakukan. Bukan ada suatu tujuan, oh tujuan kita ini, kita udah dapat, udah selesai lah gerakan. Kan nggak ada. Itu harus terus kita lakukan. Mungkin itu dulu dari saya.
Oke, makasih Kang Nena. Wah, ternyata banyak banget ya. Tadi suka dan dukanya sendiri tuh muncul karena masyarakat juga gitu. Kayak kita jadi terpecah belah, padahal harusnya kita lebih bersatu. Karena bersatu kita teguh gitu kan, bercerai kita runtuh. Nah, abis itu ini mungkin yang terakhir ya Kang, sebelum kita ada sesi tanya-jawab nih, pasti udah pada gatel mau pada tanya-tanya gitu kan. Nah, ini nih, kira-kira nih dari akang-akang, kita sebagai mahasiswa MIPA gitu ya, apa sih kayak kontribusi kita dalam pergerakan gitu, khususnya di bidang ilmu pengetahuan alam tuh menurut akang-akang tuh apa gitu loh. Mungkin boleh dari Kang Danang, takutnya haus tadi abis ini juga. Boleh Kang Kristo dulu Kang. Oke, kalau ini ya berarti ada isu yang terkait sama MIPA. MIPA tuh berarti ada fakultas apa aja? Sama jurusan apa aja? MIPA tuh ada matematika, fisika, biologi, teknologi industri, kimia, tuh udah aku sebutin ya, TIK jangan sedih. Ada teknik informatika, teknik elektro juga ada, aktuaria juga ada. Statistika boleh ya. Ya, Oke. Sebenarnya kalau yang aku tahu gitu ya, kalau di UI itu kan MIPA-nya setiap tahun tuh selalu bawa isunya itu soal hak atas kota dan lingkungan. Hak atas kota dan lingkungan itu jadi tentang energi energi terbarukan ya, kalau teman-teman tahu EBT. Tapi istilah EBT pun itu sebetulnya salah kaprah. Cuma ya aku nggak bakal bahas lebih lanjut karena ini bukan sesi EBT. Tapi ya itu bisa dibahas juga terkait energi terbarukan. Karena ya tadi kan kalau kita kan sekarang Indonesia masih banyak menggunakan energi bahan bakar fosil, yang mana itu emisinya itu sangat banyak. Kemudian juga yang kedua terkait krisis iklim, itu juga bisa. Krisis iklim, ya kita tahu lah kalau misalkan kita nggak ini ya, kita membiarkan kondisi seperti ini, itu ya Jakarta bisa tenggelam lah dan segala macam, lingkungan kita makin rusak. Kemudian yang ketiga pencemaran udara juga bisa. Pencemaran udara itu terkait ini ya, terkait ya kondisi udara negara kita, khususnya Jakarta mungkin ya. Kalau Jakarta kan sebenarnya udah ada gugatan juga ya, gugatan dari polusi udara ya. Ya, gugatan dari CLS ya. CLS. Nah, yang mana sidangnya kemarin baru ditunda untuk ke-7 kalinya gitu. Nah, jadi kayak yang aku tahu sih sebenarnya kalau MIPA mungkin banyaknya ke arah lingkungan gitu ya. Kalau yang mungkin yang urgent buat sekarang, karena ya, dan aku lihat mungkin masih banyak BEM-BEM yang sebenarnya masih kurang terlalu ngangkat gitu ya. Itu mungkin terkait lingkungan. Atau bisa juga sih sebenarnya kayak isu-isu yang terkait keprofesian masing-masing itu sebenarnya juga bisa diangkat, atau isu-isu yang sifatnya umum juga gitu, misalkan tadi terkait kebebasan akademik atau gimana. Tapi gini, sebenarnya kalau di UI sih nggak tahu ya kalau di Unpad gimana, tapi kalau di UI itu iklimnya biasanya kalau isu-isu kayak gitu tuh ya udah kayak BEM fakultas yang emang core kompetensinya di situ, yang emang misalkan kalau pendidikan tinggi kan berarti biasanya yang ngangkat kan BEM FISIP tuh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, cuma lagi-lagi ngawalnya bareng-bareng sama semua BEM yang lain. Cuma ya mungkin karena dia yang paling ngerti, ya udah dia yang mimpin gitu. Jadi kayak banyak aliansi gitu. Itu sih mungkin ya kalau dari aku ya. Oke deh. Jadi emang kalau MIPA tuh karena mungkin juga ada biologi gitu kan, itu juga bisa banget tentang lingkungan emang paling itu lah ya, pasti teman-teman juga pada ngerti gitu. Mungkin dari Kang Danang apa aja nih Kang, boleh mungkin mau menambahkan? Mahasiswa MIPA itu bukanlah mahasiswa yang diam. Karena saya turut banyak tahu orang-orang MIPA yang sangat-sangat concern terhadap isu-isu. Karena tadi bicara soal gerakan itu bukan bicara soal masalah mahasiswa sosum doang. Salah banget tuh yang bilang kalau misalkan, wah saya pengen mengkritik undang-undang cipta kerja, tapi saya bukan fakultas hukum atau bukan fisip gitu. Ya udahlah saya nggak mau lah gitu. Nah itu kan hal yang salah. Karena ya tadi gitu, salahnya adalah ketika diam gitu. Kalau misalkan kita kontekstualisasikannya kita adalah orang yang mengaku golongan intelektual, ya kita coba untuk mengkaji, gitu kan. Karena satu hal yang paling kita butuhkan kan sebenarnya ya kita membaca, lalu kita berdiskusi, gitu, supaya kita bisa mengembangkan gagasan kita. Nah, mengenai apa yang harus teman-teman bisa lakukan, sebenarnya banyak hal ya gitu yang harus kita lakukan. Keywordnya tadi saya sudah coba untuk sampaikan, coba untuk teman-teman berlatih berpikir kritis dulu. Gitu.
Dan kayaknya teman-teman saya juga nggak usah bicara gimana-gimana, teman-teman juga udah yakin saya kritis gitu. Tapi gimana caranya kita bisa memunculkan wisdom kita atas diri kita sendiri, kebijaksanaan kita dalam hal gimana cara kita untuk tahu nih gitu logika reasoning dari suatu isu yang kita baca. Karena kita kan sekarang ada di era disrupsi informasi ya gitu. Artinya benar-benar memang dari tidur sampai bangun sampai tidur lagi kita tuh ya selalu memakan informasi gitu. Dan itu kan sebenarnya menjadi tantangan kita gimana caranya kita untuk bisa bisa untuk menelaah lah informasi yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kan mencoba untuk membaca, berkritis, ya, berdiskusi, kalian banyaklah untuk ngobrol gitu, ngobrol dengan teman-teman di luar fakultas kalian. Gitu. Karena saya juga sepakat dengan Kak Kristo tadi, karena kalau misalkan kita bicara soal masalah keahlian dalam suatu tiap jurusan gitu ya, pasti kan punya keahlian yang beda-beda. Kayak saya misalkan, saya mau bicara masalah lingkungan kampus lah gitu, atau misalkan bicara masalah dampak-dampak dari pertambangan gitu. Saya kan harus lihat nih misalkan dari aspek biologinya gimana, karena kan itu berkaitan dengan lingkungan hidup. Gitu. Atau mungkin bicara dari kimia gitu, karena kan itu banyak banget pasca tambang gitu yang meracuni misalkan tanaman, lingkungan dan lain sebagainya. Dan akhirnya membuka keharusan bagi saya untuk bisa ngobrol dengan teman-teman yang lain dari fakultas lain gitu. Karena bagi saya sayang banget ketika kalian hanya mengatakan saya ke kampus itu cuma klik link Zoom, on cam, terus off mic, udah 2 jam selesai, kalian log out tidur. Gitu. Bagi saya, iya, universitas itu adalah ruang eksplorasi di mana kalian harus mau untuk cari, gitu. Terus mencari. Carilah orang-orang yang bisa kalian ajak diskusi, bisa kalian cari dari fakultas A, B, C, D, dan lain sebagainya. Unpad itu kan punya 16 fakultas, ya. Gitu. Dan dua PSDKU gitu. Carilah itu gitu kemanapun. Karena tiap orang itu unik dengan pemikirannya masing-masing. Lalu yang ketiga, cobalah untuk setelah kalian berdiskusi, kalian mengkaji banyak hal, kalian juga coba untuk main lah ke lingkungan kalian gitu. Yang belum pernah ke Jatinangor nih kan, atau ke Bandung gitu. Kalau jalan-jalan jangan cuma jalan-jalan ke Lembang gitu, tapi jalan-jalan juga ke tempat-tempat yang misalkan ke teman-teman komunitas gitu, ke teman-teman organisasi-organisasi di luar kampus gitu. Kan banyak banget tuh organisasi-organisasi yang bisa kita kunjungi. Misalkan salah satunya mungkin kalau soal lingkungan hidup di Jabar kan ada Walhi misalkan. Jadi kita bisa tahu nih up to date juga masalah-masalahnya apa aja sih Kang gitu. Oh ternyata gunung yang di Nangor lagi dikeruk nih, lagi ditambang pasir. Ya kan itu merusak Jatinangor. Soalnya pas lagi saya kuliah ada dentuman besar. Duar, keras banget. Itu dentuman itu. Ya kan semua orang juga tahu pas lagi itu. Atau mungkin di Tasik ada pertambangan yang menggusur perumahan rakyat gitu. Nah itu kan juga bisa kalian tahu ketika kalian bisa ngobrol nggak cuma dengan teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman di luar mahasiswa. Gitu. Dan kalian di situ kan dalam konteksnya belajar, membangun relasi. Gitu. Dan itu bisa kalian cari ketika kalian ya mungkin nanti ketika COVID terkendali ya gitu. Saya juga nggak tahu kapan terkendalinya, cuma pas lagi kondusif lah gitu, Karena kalau kemarin kan lagi banyak yang kolaps gitu rumah sakit. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan, dan yang terpenting adalah jangan sampai kalian diem aja gitu. Ketika di kampus ya cuma klik link Zoom, on cam off mic, terus udah selesai. Tapi banyak hal-hal yang bisa kalian eksplorasi. Gitu. Itu dari aku. Oke deh. Nah, jadi itu tadi apalagi ini ya Kang, yang mungkin karena jadi mahasiswa juga privilege gitu kan, masih kita nggak memanfaatkan gitu privilege itu dengan sebaik mungkin tuh sayang banget kan. Apalagi kalau misalkan udah bilang tadi, bayar UKT full gitu, tapi kaliannya sendiri tidur pas kelas, itu salah siapa? Jangan ditiru ya. Nah, MIPA gitu ya. Jadi ya emang banyak gitu yang bisa kita kaji gitu ya, kita kritisi terkait isu-isu mungkin kemipaan gitu. Tapi itu juga nggak menutup kemungkinan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau ngobrolin tentang isu-isu politik atau misalkan hukum dan HAM, itu juga bisa banget. Dan kuncinya satu tadi, banyak ngobrol sama orang, banyak diskusi sama orang, itu yang bakal bisa membuka pikiran teman-teman gitu loh. Tadi balik lagi ke yang tadi ya, gunain
privilege teman-teman sebagai mahasiswa dengan sebaik mungkin, kayak gitu. Nah, teman-teman, aku mau mohon maaf banget nih, tadinya kan mau ada sesi Q&A nih ya, tapi karena waktunya sedikit lagi, jadi mungkin boleh ya kalau misalkan Kang Kristo dan Kang Danang drop ID lainnya. Waduh, udah ada yang nanya. Waduh, boleh deh aku bacain satu aja ya. Mohon maaf karena waktunya juga terbatas banget. Mungkin Kang Kristo sama Kang Danang boleh drop Instagram mungkin biar teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut nih sama Kang Danang sama Kang Kristo. Tapi boleh nih yang paling awal siapa tadi ya? Nazwa. Sekarang kan kondisi mungkin boleh aku ini aja ya Kang bacain. Yang jawab mungkin salah satu aja boleh dari Kang Danang atau Kang Kristo ya. Sekarang kan kondisinya sudah berubah kurang lebih 180 derajat. Berbeda sekali dengan yang dulu. Dulu tuh rame di perbincangan tentang ranah kepergerakan mahasiswa. Pertanyaannya, apakah kita sebagai mahasiswa masih mempunyai kehormatan untuk mengatakan sebagai pejuang kalau kondisinya seperti ini? Boleh siapa nih yang mau jawab? Kang Kristo kali ya, karena tadi Kang Danang terakhir udah ngomong. Boleh. Mangga Kang Kristo. Oke, berarti mau klarifikasi dulu. Jadi tadi pertanyaannya tuh dengan kondisi yang saat ini tuh, apakah mahasiswa masih layak buat dibilang seorang pejuang gitu, Pak? Pejuang tuh gimana ya maksudnya? Ya, mungkin pejuang kayak dulu gitu kan, memperjuangkan tuh kayak tadi Sumpah Pemuda dan lain-lain gitu. Nah, ya ini sebenarnya gini. Tadi kan aku udah banyak bicara juga ya soal gimana mendobrak mindset elitis yang ada di mahasiswa lah, sebenarnya intinya tuh gitu. Karena yang sering terjadi itu adalah banyak mahasiswa yang bergerak katanya mengatasnamakan rakyat, tapi mindset elitis, mindset elit politik. Nah itu ya sebenarnya yang pengen kita dobrak gitu. Nah apakah mahasiswa tuh masih bisa dibilang sebagai pejuang atau mungkin agent of change gitu ya? Masih bisa. Cuma ya tadi yang aku bilang, kita nggak boleh lupa kalau sebagai agent of change kita tuh nggak sendiri, kita juga bersama elemen-elemen masyarakat sipil yang lainnya. Ada LSM, ada buruh, ada pekerja, ada petani. Dan kita nggak boleh lupa kalau kita bergerak tuh harus bareng-bareng sama mereka. Kita jangan kayak wah kita bergerak sendiri, kita pengen cari panggung kayak jadi pemuda Ponggol misalkan, kayak kalau udah ada panggung misalkan diundang ke acara TV itu kayak wah ya udah kayak wah kita paling cepat gitu, atau kayak wah kalau misalkan kita melihat wah nih kayaknya ada suatu hal yang bisa jadiin panggung itu wah ya udah nggak usah ajak-ajak yang lain. Itu ada tuh sebenarnya, ada sumpah ada yang kayak gitu. Nah, yang harus dihindari itu hal-hal yang seperti ini. Jadi kita bergeraknya tuh harus bersama-sama masyarakat, bersama elemen masyarakat lainnya. Kita konsolidasikan, kita diskusi sama mereka, kita rancang strategi gerakan bareng-bareng. Dengan begitu kita bisa membuat gerakan yang benar-benar melibatkan masyarakat, dan kita jadi tahu kayak sebenarnya masyarakat tuh pengennya gimana sih dan sudut pandangnya kayak gimana, seperti itu. Oke, makasih Kang Kristo jawabannya. Tadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih bisa dibilang pejuang nggak sih dengan mungkin stigma-stigma negatif juga gitu terhadap mahasiswa, itu bisa banget gitu. Tapi teman-teman juga tetap harus lebih kritis gitu kan. Teman-teman harus tahu apa sih tuh sebenarnya yang teman-teman suarakan tuh gitu kan. Terus abis itu jangan pernah goyah juga kalau misalkan kayak dikatain apaan sih mahasiswa, udah deh mending belajar aja gitu kan. Itu salah banget kalau cuman kita disuruh belajar gitu kan. Kayak iya belajar tuh juga melakukan suatu pergerakan tuh juga proses pembelajaran kayak gitu. Nih ya, aku suka banget semangat teman-teman ini, udah ada yang raise hand, terus banyak banget tadi pertanyaannya. Aku tidak menyangka kalian sangat semangat sekali ya, tapi mohon maaf teman-teman, pertanyaannya cukup satu aja ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih penasaran dan masih mau diskusi, boleh, tadi udah ada ya line sama Instagramnya Kang Kristo dan Kang Danang. Boleh langsung di follow di PC. Wah siap-siap deh Kang Danang sama Kang Kristo, rame nih. Nah, sekarang mungkin aku mau ngasih kesimpulan sedikit ya, bahwa kita sebagai mahasiswa itu masuk ke dalam rakyat juga teman-teman. Kalian nggak boleh yang merasa kayak
paling superior, paling keren, bahwa kita di sini juga sama-sama belajar gitu. Dan teman-teman sebagai anak MIPA juga nggak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan teman-teman tidak mengerti tentang hukum dan HAM dan lain-lain, perbanyaklah belajar, ngobrol gitu kan. Bukan karena teman-teman anak MIPA, tapi teman-teman nggak boleh ngobrolin tentang hukum dan HAM dan ada yang nggak kenal, lu bukan anak hukum, nggak ngerti kayak gitu, itu nggak boleh. Teman-teman bilang kita semua belajar, ya nggak ada yang nggak boleh tentang mempelajari suatu pelajaran tuh nggak boleh gitu. Dan tadi menjadi mahasiswa itu adalah suatu privilege teman-teman. Teman-teman harus bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin kayak gitu. Aku mau ngucapin makasih buat Kang Krista dan Kang Denang nih untuk perbincangan hari ini yang seru banget ya tentang pergerakan mahasiswa dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya nggak pernah padam ya tentang pergerakan mahasiswa, selalu semangat gitu, walaupun ya emang tadi ada yang ngerti, ada yang enggak gitu, ada yang serius, ada yang emang ya kayak gitulah, mungkin buat gaya-gayaan doang, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar juga tadi.